Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih seperti biasa, masih seperti sebelumnya, ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Ya, cerita yang horor tentunya ya Bro Ayung. Iya. Mungkin langsung aja lah, nggak usah lama-lama. Seperti biasanya juga Seperti nggak usah biasa. lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami lagi ya Pi, yang bakalan cerita-cerita yang serem-serem, yang horor-horor begitu. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja Pi. Langsung aja boleh. Langsung aja ya. Jadi, Bentar dulu. eh Pura-puranya gue nanya. Oh, iya. Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? hari ini nggak ada cerita. Nggak ada cerita Nggak ya ada. udah. Gue pakai topi lagi. Pasti ada dong kalau gue udah pakai topi. Ada. Nah, kalau udah pakai topi baru ada cerita. Tadi Oke, nggak oke, ada. oke. Iya. Jadi melihatnya imamahnya jenengan langsung cerita itu muncul, terinspirasi. Yang enggak, ini cerita seseorang, jadi ada nggak sengaja lagi. Banyak nggak sengajanya sih, tapi mungkin bagiku nggak sengaja, bagi beliau yang menceritakan sengaja. Artinya begini, aku lagi jalan keluar begitu, mungkin dia nonton atau siapa ya nonton ngobor atau lapak horor. Ini salah satu makhluk yang tukang cerita begitu. Jadi disituasikan seolah-olah biar lama duduknya gitu. Tahu-tahu mau cerita, oh mau dibawain di ngobor Pak. Ya monggo jenengan kersane gitu. Oh dari tadi ngomong kayak gitu kan ya. Aku lebih hikmat buat menyimaknya gitu loh. Nah ini adalah yang menceritakan itu beberapa hari yang lalu itu Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bambang kan biasanya fotonya gede Bambang, tapi itu cungkring Bi. Cungkring dan kelihatan agak ngenes. Maaf ya Mas Bambang. Gini gitu. Sorry. Ternyata orangnya bercanda nggak apa-apa Mas. Saya bukan orang pemarah begitu. Tapi saya cukup ngenesan gitu. Iya. Nah itu dia itu adalah sekarang mungkin usianya hampir mau 60, 50 berapa lah begitu. Jadi aku mau mengisahkan kisah yang Usianya 60, lu manggilnya emas, berarti lu nggak jauh-jauh dari itulah ya. ya katakanlah begitu aja. Katakanlah begitu terserah ya. Ini sebuah terserah aja emosi. Pengakuan dan penerimaan gitu. Bukan begitu. Jadi dia maunya dipanggilnya Mas aja. Kalau tak panggil Pak, takutnya gimana? Dipanggil namanya nggak sopan. Manggil Om. Iya, aku manggilnya Om. Kalau di Cilacap atau ini panggilnya Lik. Semuanya lik gitu ya. Semuanya Lik. Itu walaupun pinter ya Itu dipanggil cerita kayu ya. cerita kayu. Jabong. Jabon. Jabon dia jati kebon gitu. Nah, itu Gue masih ingat. Mas Bambang sebenarnya sih tadinya banyak orang, ada beberapa teman juga. Nah kebetulan ini yang lain lagi jalan, beli mendoan begitu ya, tempe yang lembek-lembek begitu, anget-anget. Terus ada jahe juga karena harinya kan lagi banyak hujan. Nah itu pas berdua ngomong. Berarti baru kemarin-kemarin. Baru kemarin Mas Bambang itu orang desa seberang lah, bukan desaku. Jadi Kupu. Butterfly gitu ya. bukan kesananya lagi. Bukan. Walaupun itu juga aku ngomongnya jangan, soalnya ada rahasia di balik cerita Oh itu sih. iya. Dan ini nama samaran, tentu bukan Bambang, Bembeng lah aslinya. Aslinya Bembeng. Nah itu Namanya Bambang Susanto gitu. soalnya sorry Bi, dulunya dia ngomong sendiri loh, bukan saya yang ngomong. Dulunya aku pernah ada kayak gini Mas, kayak gini gimana? Rada angel, yang sering ngeblank begitu. Oh iya, oke akhirnya aku dengerin ceritanya dia Mas Bambang. Ada kisah apa Mas? Itu Mas Bambang aslinya orang Pekalongan. Orang Pekalongan menikahi orang Brebes. Perempuan asal Brebes begitu ya, namanya Sari. Kapan-kapan, sorry ya gue potong sebentar ya Bro. Boleh dong kapan-kapan, misalkan ini misalkan ya. Nanti kan mungkin momen Ramadan atau apa gitu. Kita ada waktu luang. Misal mau ngundang narasumber langsung boleh. Nanti lu yang bawain tapi. Oke gitu. Iya. Aku pura-pura jadi diri. Iya. Agak jahat sedikit. Iya. Agak sinis gitu ya. Agak nggak asik pokoknya gitu ya. Boleh. Kapan-kapan ya. Nanti kita ngomongin lagi. Lanjut ke cerita ya Bi. Jadi Mas Bambang itu pria asal Pekalongan, aslinya Pekalongan. Menikahi orang Brebes. Menikahi orang Brebes, gadis cantik katanya beliau. Aku nggak pernah lihat.
itu namanya Sari. Kemudian setelah menikah, sebelum menikah dulu dia sempat ada hubungan pacaran, tapi yang namanya dulu kan ya apa-apa harus tulis surat segala macam. Itu cukup kirim lama kirim radio. Iya, ditentang sana sini hambatannya Mas, pirang-pirang men katanya. Itu begitu banyak hambatan rintangan dalam hubungan percintaan kami. Dia ngomongnya sosok banget tapi ya Mas. Terus akhirnya kami menikah dan itu kebahagiaan yang tak terhingga buat diriku dan juga istri saya, ya kan, karena pada akhirnya keinginan kami, harapan kami terwujud. Kami pun menikah dan itu anak satu-satunya juga si Sari tadi. Orang tuanya pun baik banget. Terus aku disuruh tinggal di sana. Ya aku wong sana. Ya kerjaannya nggak semua sih, tapi banyak kan main di pakaian begitu ya. Aku akhirnya jualan pakaian di Pekalongan ya. Iya, di salah satu pasar tradisional di sana lah. Kalau pagi aku jualan itu di pasar, nanti kalau agak siangan pasar mulai sepi aku keliling. Nanti menjelang asar itu aku pulang. Yo kayak gitu rutinitas sehari-hari seperti itu. Dan kami pun bahagia banget menjalani kehidupan. Iya Mas, aku bilang begitu. Tak tungguin, gak ngomong-ngomong lagi, Bi. Loh, tadi ngomongnya bahagia kok diem. Tadinya aku gak begitu respect ya, masih awalan, belum seru kan. Kok mukanya angel, bahagia tapi mukanya angel, lebih cenderung ke sedih. Aku akhirnya geser terus ngomong, ada apa Mas? Kenapa kok bahagia, kok raine angel, aku bilang. Kurang kopi katanya. Ya, itu kan cuma awalnya begitu, Bi. Itu ternyata awalnya. Pikir kurang kopi sama kurang rokok. Ya wong cintakan rada puitis bi orangnya bi. Wong cintakan indahnya harusnya saling setia begitu ya. Apalagi aku juga kayaknya tahu banget lah istriku seperti apa, kok mentolo-mentolone tega-tegane gitu loh. Ada apa ya gitu. Jadi ya mungkin ya salahku juga, kurang perhatian atau terlalu sibuk atau gimana. Ya pagi itu kerja, nanti siang masih di luar keliling-keliling begitu, tahu-tahu diam-diam ya itu kayak marah Bi. Tahu-tahu ya sama orang lain. Ya kalau misalnya orang lain jauh sawi nggak kenal nggak apa-apa. Kini emosinya kayak ke aku Bi, seakan-akan rokok tuh pesek gitu Bi. Nah terus pingin Mas, pripun Mas? Ya sama kawanku sendiri, kurang ajar yang kayak gitu. Udah ngomongnya udah boleh kayak gitu Bi. Oh berarti istrinya jenengan ada main sama teman sendiri. Iya, ya kayak gitu. Percaya begitu sama teman sendiri, sama istri. Apa ya itu pagar makan tanaman-tanaman kata dia. Pagar makan tanaman saya bilang gitu. Iya, ya seperti itu akhirnya jadi rame. Aku nggak bisa nerima itu. Padahal dulu-dulunya memang perjuangin buat menikah aja susahnya udah kayak apa. Dijalaninnya kayaknya baik-baik aja. Kita memang lagi program pengen punya anak. Kisahnya udah lama ya, iya udah 5 tahun saya belum punya anak waktu itu. Apa gara-gara itu ya Mas? Ya embu saya bilang gitu kan. Tapi ini akhirnya dia tuh ya gampangannya berselingkuh. Aku nggak bisa nerima waktu itu dan akhirnya memutuskan bercerai. Nah, memutuskan bercerai, dia itu nggak pulang ke Pekalongan. Jadi kalau pulang Pekalongan, awalnya pernah pulang ke Pekalongan, tapi buat orang tuanya kayaknya nggak baik di sini. Malu gitu ya, malu gitu. Bukan, jadi di sana itu apa ya banyak teringat marah terus loh kalau ingat kejadian itu. Akhirnya kata nih kalau kamu Bang di sini kayak gini terus mendingan jangan di sini. Jangan di sini. Ya kasihan yang lain, kamu sering marah sering apa. Akhirnya disuruh ke Tegal. Ya itu kan dekat ke Brebes ya. Tegal itu daerah mana, Bro? Ya daerahnya aku situ. Desa tetangga kan. Desa tetangga Tegal. Iya, di situ ada saudara Bi. Jadi ikut bantu-bantu nyambut gawe kerja. Akhirnya jualan itu lagi Bi. Tapi pasar-pasar segitulah di situ gitu. Dan pada saat itu aku kemudian setelah di rumahku sendiri terus pindah ke Tegal ikut sama saudara, berarti adiknya ibu orang Tegal. Paman ya. Di situ aku diterima dengan baik, tapi lama-lama ya kayak gitu kadang kalau teringat kejamnya istri melakukan itu, apalagi sama kawan sendiri, sakitnya kayak apa Mas? Iya aku bisa mengira-ngira aku bilang begitu, walaupun kalau bukan situ ya aku kurang bisa merasakan dengan baik ya kan. Tapi mesti sakit ya Mas. Iya. Nah, itu coba tak lupain, kadang-kadang ikut kegiatan olahraga, ada bola di situ aku ikut. Pokoknya apa aja ikut buat ngelupain itu semua sembari paginya aku tetap kerja begitu. Nah,
suatu saat gampangannya aku hatinya itu tak tutup untuk perempuan. Yang namanya perempuan itu, sorry menurut Mas Bambang, bullshit semua, Bi. Hanyalah ya seperti itu, kenyataannya nihil begitu. Aku nggak mau menikah, nggak mau pacaran lagi dan semacamnya. Namun kenyataannya ya takdir berkata lain. Aku pas lagi jualan di pasar, coba-coba di pasar yang katanya di situ rame tapi banyak lesehan-lesehan pasarannya, Bi. Bukan yang pakai udah apa ya namanya lincak-lincak itu enggak, tapi banyak yang lesehan-lesehan. Aku gelar-gelar di situ. Itu apa enggak sengaja sampingnya ada biung-biung tua, katanya orang tua itu jualan kayak ibu-ibu tua, pakainya apa namanya wakulan, di atasnya ada tampian, jualannya kayak gemblong begitu loh, jualan gemblong. Nah, aku sering ngobrol, sering kadang-kadang ya curhat, dikuat-kuatin sama ibu-ibu tua tadi. Itu suatu saat ada yang beli ke ibu-ibu tua tadi, itu gadis cantik, Mas. Cantik, aku bisa bilang kalau ya karena sekarang sih aku udah tega sama istri, karena istri udah mengkhianati saya. Itu istri saya yang itu nggak ada apa-apanya, dibilang begitu. Wong sugih, Mas. Wah, sugih, penampilannya itu netis lah begitu, tapi sopan. Dia itu sering wirawiri kalau pagi itu beli gemblong di tempatnya tadi. Jadi sering diledek-ledek begitu, akhirnya nyambung, terus goda-goda. Akhirnya kita ada janjian ketemu di mana yuk. Ini apa nama ibu-ibu tua juga kayak seakan-akan ngompor-ngompori loh, Bi. Nyomblangin. Ini duda lumayan ganteng gitu kan, Mas Bambang ganteng gitu. Akhirnya ketemuan, dari situ aku tahu ternyata dia itu juga kayak Sari, anak apa namanya satu-satunya juga, dan tinggalnya nggak jauh dari pasar tadi. Cuman dia nggak boleh ke tempat rumahnya dia lah, nggak boleh ke rumahnya dia, waktu itu boleh ketemu nanti di ya taman-taman desa apa di mana gitu, dekatnya balai desa yang ada banyak rindang-rindang atau di mana kayak gitu ya, tempat-tempat kayak gitu. Dan nyatanya kami saling jatuh cinta begitu, dan kemudian pengen merencanain menikah. Bahkan dia sendiri, aku nggak mau nyebut namanya, Mas, terserah, aku bilang gitu kan. Cuman dia ada rencana apa kita mau menikah, dia nerima aku apa adanya, terus ngadem-ngademin masa lalu itu seperti kita jalan yang baru. Aku kamu masa orang tuanya mau aku cuma jualan begini, terus kamu anak satu-satunya cantik begini. Kalau udah cantik packaging kalau di sini ya, pasti yang suka kan banyak. Masa mau sama orangnya, aku nggak ngelihat penampilan, Mas. Dengan itu orangnya tulus begini. Akhirnya satu ketika nggak boleh main ke rumah, mainlah ke rumah. Ternyata anak orang kaya, Bi. Ya orang kayanya desa lah. Orang kaya apa? Kayak apa aja sih. Iya, ternyata anak orang kaya, rumahnya bagus, ya ada kendaraan komplit begitu. Ada pesawat, ada kereta, ada kapal, kereta. Semuanya malah ada komplit. Keretanya diparkir di kembang-kembang begitu. Masuk ke rumah. Ya itu kita hiperbol sedikit. Pas masuk ke sana, tapi ya aneh, aku pas masuk ke dalam rumah pertama ya sepi adanya pembantu lah begitu. Tapi orang tuanya nggak boleh ketemu dulu. Pas udah main ke berapa kali, akhirnya gini, ketemu sama orang tua mereka. Orang tuanya mereka baik sekali, dan ternyata si orang tuanya mereka, orang tuanya tadi si perempuan tadi. Kasih nama lah siapa lah. Siapa ya, Bi? Sinta deh. Sinta ya. Orang tuanya Sinta itu ternyata baik banget kedua-duanya, dan sering denger diriku dari Sinta dan ngerti maksudku mau ngapain. Itu langsung kayak dijagongin begitu, didudukin, wis Bang kapan Bang, kayak gitu. Aku ki wonge wis penakan kabeh, orang mikiri kamu itu siapa, ada niatmu baik, menikah sama Sinta aja gitu ya. Jangan kelamaan. Setelah itu kamu usahanya, senangnya dia apa, pakaian. Lah aku anak satu-satunya, yuk kamu mau usah dikembangin. Itu singkat cerita kami menikah. Jenengan menikah sama itu Sinta tadi? Iya, saya menikah, udah dapat istri cantik. Aku cuma lingak-lingu, kok orangnya kayaknya kucel begitu sekarang ya. Oh iya, lagi cerita Pak Bliwis, biarin aja gitu kan, diterusin. Nanti aku menikah, dapat istri cantik, rumahnya bagus, suruh tinggal di situ. Tapi orang tuanya jarang di rumah, Bi. Katanya setelah menikah begitu ya, kali seminggu atau sebulan sekali pulang ke situ. Katanya ada usaha lain, tempat usaha di mana begitu ya. Itu dari situlah aku dapat modal ngembangin usaha begitu.
nyampe aku punya geledekan, punya mobil, punya segalanya wis di situ. Tapi udah punya keturunan Mas belum. Aku seneng banget. Tapi ya itu ada keanehan setelah aku menikah dengan Cinta. Aku matanya mata kotok, nggak ngelihat yang bangsa-bangsa halus sama sekali. Ya aku ngobrol sama situ, maksudnya kan di situ ngobor, akhirnya ada setan-setannya Mas. Iya wis aku bilang lama banget gitu. Nah ini tapi semenjak nikah sama Cinta, aku mata niki dilali dadi awas Bi. Tapi di momen tertentu dan kalau lagi sama Cinta tok. Kalau nggak sama Cinta aku jualan begitu ya, walaupun jualannya sekarang udah ada mobil, terus nanti ada ininya itu kan. Itu banyak kan dia juga masih di sebelah sama orang tua. Jadi kalau lagi Cinta ikut kemanapun, itu pasti ketemu sosok-sosok yang menyeramkan. Itu kayak ngancem. Jadi apa ya aku tapi kadang-kadang apa gara-gara sama Cinta atau gimana. Nah contohnya gimana Mas, jadi wong Cinta itu beda sama Sari. Sari itu dulu senangnya di rumah, isu-isu, terus bersih-bersih rumah. Kalau ini lebih ke kayak orang yang nggak biasa bersih-bersih gitu loh. Tapi bukan malas juga. Ya mungkin orang punya ya Mas ya. Iya. Tapi dia itu senangnya kalau Minggu terus Kemis, biasanya Minggu sama Kemis dia senangnya pokoknya harus jalan kemana begitu ya, harus ke tempat hiburan begitu Bi. Ya kalau daerah sini Guci, ke Muarjo, kemana kayak gitu harus kayaknya sudah keharusan. Itu kalau jalannya sukanya sore-sore, kalau enggak malam sepenginnya dia kayak aku harus manut begitu ya wis nggak apa-apa. Tapi ya tadi tak ceritain kalau lagi sama dia dilalai yuk lihat kayak gitu. Nah lagi pertama aku itu agak risihnya begini ya. Aku diajak ke daerah kidul sana Lanjenengan, tahulah tempat wisata yang di gunung itu ke sana. Nah di situ tadinya adem-adem aja, kita seneng sama istri begitu ya, kita ngomongin macem-macem. Tahu-taunya ada ibu-ibu tua, tadinya sih kayak tukang rujak katanya Bi. Itu tukang rujak kok malam-malam rada aneh Bi. Buat dia itu malam-malam kok ada tukang rujak kayak rujak teplak kan ya. Yang ini dari singkong ya? Sambelnya singkong kayak gitu, kok ada tukang rujak malam-malam gitu. Tapi Cinta mau ke situ. Ya wis aku nurutin aja. Mas, itu Mas beli rujak Mas, pakai kerupuk mie enak katanya seperti itu. Akhirnya turun aku dari mobil, tak bukain pintunya, turun ke situ. Terus Mbah, karena nyai-nyai gitu ya Mbah. Udah tua ya? Udah tua, Mbah beli rujaknya Mbah dibungkus. Iya, cuman bilang kayak gitu doang, tukang rujaknya nggak ngomong. Biasanya kan di sini apa di apa gimana gitu ya. Itu cuman iya tok, cuman ngomong cuman iya. Terus akhirnya tak tungguin orang itu bikin rujak cuman 2 bungkus. Dan itu ini berarti kalau melihat dari tempatnya ini apa namanya mejanya, terus ada yang sampah-sampah yang jatuh bekas geser-geserannya meja kakinya, ini udah biasa banget jualan di situ. Tapi kok ngelayanin 2 itu lamanya Bi, kayak mau sejam ada. Lalu sekelilingnya ada orang jualan lagi, nggak ada. Malah ada pohon gede begitu, ada pohon gede di dekatnya pintu masuk. Aku orang nggak pernah, bukan orang sini ya, terus nggak pernah namanya wisata-wisata kayak gitu, yang nggak ngerti di situ lokasinya gimana. Yang jelas enak lah buat jalan. Cuman itu tadi ini udah malam-malam jualan rujak ngelayanin nama yang aneh. Istriku nggak komplain ya gitu loh. Dia tuh kadang-kadang nggak sabaran, itu nggak komplain, cuman duduk-duduk di dalam mobil, kadang-kadang masuk lagi begitu kan. Aku yang udut nyompeng mau sebungkus mau habis, ini lagi ngapain, tak layanin. Lagi-lagi yang aneh Bi, katanya kangkung ambil sama teronggong apa anunya turi begitu ya, terus kecipir lagi digituin, dimasukin ke tadi takir begitu ya, yang dari daun pisang dicedok-cedokin ininya. Jadi ada tadi sambal yang dari singkong, terus ada yang urap. Tadi berapa kali aku ngeliat lagi kayak gitu Bi. Ini kayak diulang-ulang. Kayak diulang-ulang kayak gitu terus. Sebentar Bro Ayu.
kayak diulang-ulang gitu, lagi gitu-gitu terus kayak Iya, gitu lagi kayak bolak-balik gitu ya. terus. Jadi aku bolak-balik ke sana ngeliat pemandangan sana ada bukit, udah ngabut begitu ya. Ini daerah Guci bukan? Ya daerah situ. Malah disebutin tuh. Ya nggak apa-apa. Biarin nanggung saya. Nah itu akhirnya dia ngeliat ke sini, ngeliat ke sana, ngeliat pemandangan lain. Sepi Mas, harusnya kan nggak sepi ya. Itu mulai aneh, aku perasaannya udah kemana-mana. Malam ya? Ya, maghrib kayak gitu lagi, maghrib. Tapi lagi-lagi tak tengokin, dia kayak lagi banter cepet gitu ngelayanin kayak banyak orang, tapi itu aja yang diinin, cangkung itu, sambel-sambel. Yang diinin satu, istriku, yang buat istriku mungkin ya, dia kan karena sambelnya banyak kan, udah jadi. Yang buat aku itu diulang-ulang kayak gitu doang. Nanti mau ngomong, sampai aku ngomong, "Mbah, lama banget sih Mbah, cuman ngelirik doang Bi," katanya. Jadi pakai yang digini-giniin sih, ininya apa kerudungnya. Cuman ngelirik doang, liriknya pelan banget. Cuman ya kayak bocah sinis kalau bukan orang tua, kayak gitu Ada, kan. gitu nggak? Nggak ada ya. Oh kayak gitu ya Mas Bambang. Terus jenengan bisa nahan emosi, bisa. Aku di depan istri ya harus kelihatan gimana, orang istri juga nyantai, aku enjoy aja ngerokok. Lihat pemandangan ke sana, diliatin, ngambilin kangkung lagi. Akhirnya lama-lama ya aku emosi juga kan. "Mbah, ini sebenarnya maksudnya apa?" Digituin. "Mbah, bisa nih diulang-ulang terus." Itu ketika nengok berubah Bi. Dia itu sosoknya perempuan tua sama yang tadinya pakai pinjungan begini. Ini kayak si kerudung itu luruh begitu loh, plus jatuh ke depan ke tempat rujakan tadi. Ini langsung rambut putihnya keluar, langsung ngomong, "Jangan sama dia," kayak gitu. "Jangan sama dia. Jangan sama dia," tapi nggak nunjuk. "Jangan sama dia. Pulang kamu, pulang sekarang," kayak gitu, Bi. Kayak terus langsung mundur. Loh, meja agak gede Mas, meja agak gede terus isinya full rujak kayak dicangking begini dong. Sana Bi. Jalannya kayak ini tua tapi kencang gimana sih? Tahu kayak turunan begitu, pakai ikutin hilang. Selap udah hilang ya. Udah hilang. Terus aku balik lagi ke sana. Istri itu kayak nggak keganggu yang namanya tadi ngomong apa gitu, Bi. Ya itu Biasa aja gitu. biasa aja, enjoy aja. "Dek, lo kamu tadi ngeliat nggak si penjualnya kayak gitu?" "Gak usah dipikirin katanya kayak gitu. Ayo kita ke sana naik kayak gitu." Bi, masuk lagi ke dalam. Itu pernah pengalaman tadi udah disebutin. Terus pernah lagi ke daerah pantai juga seperti itu. Pai, Purin. Jangan disebutin biar rahasia gitu. Ya, aduh, pokoknya daerah Tegal lah, Bi. Ya Muararejo wes Iya, langsung. Muararejo. Asem. Kan gue nyebutinnya salah, bukan itu. Pancingan ya, Bi ya. Jadi aku yang MJ kalau orang sini nyebutnya. ya wis MC Mangrove. Sekarang rame. Ramai banget. Dulu masih sepi. Nah itu ke sana. Akhirnya karena tadi ya tempatnya ramai banget. Sekarang-karangnya kan kalau dulu enggak, di kisah itu masih sepi. Iya, masih sepi. Masih sepi banget. Dulu sempat mancing di situ. Iya, kesananya kan susah dilewatin. Itu masih sepi banget. Itu baru masuk. Yang dekatnya jembatan ke sana kan turun begitu ya. Jalannya sempit, baunya gesek banget itu ikan asin. Ceritanya ini nggak betah. Si Sinta itu nggak betah. Katanya, "Mas, cari putaran Mas, jangan ke sini." Ini bukan. Sekarang udah bagus banget ya. Sekarang udah bagus banget ngomongin tempat gimana. Itu dulu. Akhirnya ada pertigaan yang di Balongan itu minta putar balik. Jangan di situ. Aku nggak kuat bau ininya. Terus kelihatan ke laut itu sepi banget. Akhirnya muter. Akhirnya tadi ke Purin. Ke Purin, nah pindah-pindah begitu. Karena ke Purin sana dia duduk-duduk lagi. Di sana waktu itu juga belum ramai sekarang, tapi itu salah satu destinasi pilihan di sana ya, yang favorit begitu. Kalau sekarang saingannya udah banyak. Udah lama gue nggak pernah ke Purin. Tapi terakhir di memori itu enak di sana, adem soalnya. Iya. Nah dia ke sana ada simbol itunya ya, Bi. Apa sih? Komodo apa ya? Bukan, patung ini, patung kayak Godzilla kayak gitu. Oh ya Godzilla ya. Itu Godzilla kan tadi bisa dari situ. Iya, kayaknya dari situ Ya ngeliat, kan? wah ini boleh Bisa juga jadi nih, film. gedein lagi gitu jadiin film. Ini teman-teman di sana yang sering nonton Godzilla, kalau mau tahu
aslinya itu terinspirasinya dari Tegal. Dari Tegal, dari Purin itu ya. Itu udah patung itu udah dari dulu banget. Dari dulu banget. Itu dari dulu ya segitu-gitu aja, Bi. Enggak, dulu pas gue kecil ngeliat itu gede banget. Gede banget. Giliran terakhir ke sana itu waktu SMA kalau nggak salah. Pas renang itu loh Bro Ayung. Ingat Iya, nggak? renang. Pas renang. Oh iya. Pas renang ke sana kok jadi kecil ya gitu ya. Memorinya masih inget renang sih. Iya, Aku kalau situ ngomongin renang SMA langsung yang paling cantik siapa kayak gitu loh, Bi. Nggak tahu memorinya begitu. Oke, lanjut lagi ke Gue sih cerita. udah biasa lihat jadi ya biasa aja. Situ biasa ngeliat orang cantik. Makanya packaging diomongin di Ngobrol belum tentu cantik. Belum tentu cantik. Karena aku mudah terbuai gitu. Udah lanjut Lanjut Sinta ya. tadi. Akhirnya kisah berlanjut tadi. Masuk ke area tadi, mobil diparkirin, yo masih bebas, masih di itu loh, pasir-pasiran seperti itu. Pesen itu sore-sore, pesen kelapa yang sedotannya 2 lah biar romantis begitu. Mas, kalau saya mau nyombong dikit boleh, kata Mas Bambang. Istri saya itu cantik banget, Mas. Kadang-kadang aku juga curiga. Ini ya kalau melihat orang tuanya ya memang cantik. Orang yang perempuan, suaminya juga ganteng gitu. Tapi kadang-kadang aku merasa aku kayak nggak layak begitu lebih. Terus kebaikannya, dia nggak pernah marah sama sekali. Aku butuh apa ya nyoh, orang tuanya nyoh begitu, Bi. Nah itu tadi balik lagi ke Purin ya. Itu disuguhin lah sama pelayan di sana, tukang kelapa tadi. Itu biasanya itu yang aku pernah ke sana itu orang-orangnya gerapyak-gerapyak, orang-orangnya rame begitu loh, sopan begitu. Itu kayak jatuhin kelapa itu, lebih ke jatuhin lah, bukan kayak nyuguhin. Monggo Mas, nggak seperti itu, kayak glotak begitu. Bahkan ada yang mawur gitu, ada yang tumpah. Aku malah, Mas, kemudian lihat dong, mau ngomong yang bener kayak gitu kan. Takutnya istri tersinggung atau apa kan. Istri sekali lagi tenang-tenang aja, dia cuma memandang laut kayak gitu, nyantai banget. Dalam batin aku, kok orang begitu banget ya. Kemarin aku diajak sama teman buat ngibur aku yang lagi sedih. Situ orang sopan-sopan banget. Ini jadi keinget kayak kejadian di Guci tadi, orangnya kok ketus begitu. Tapi kalau yang di Guci, aku yakin 100% itu bukan orang kayak gitu. Itu bukan orang. Soalnya ini tua, ininya berubah, terus bisa jalan kencang banget hilang. Nah ini nggak mungkin, kali ini orang rame. Ya banyak pedagang, nggak mungkin dia setan lah kayak gitu. Terus, iseng-iseng, tak minum, istri juga minum. Aku pesen lagi, pengen ngerti ini orang apa bukan sih. Terus kok sih kelakuannya kok sama itu ketusnya. Akhirnya manggil lagi situ tadi, pelayan tadi nggak nyamperin ke situ, Bi. Akhirnya aku yang ngalahin ke tempat lang dagangnya dia tadi ke sana. Itu ya Mas. Jadi jalan dari segini palingnya berapa meter lah, 10 aja nggak ada. Itu udah sore surup-surup kayak gitu. Itu dia lagi berdiri di sana, lagi bener-bener banyak yang lagi dilayanin begitu, pengunjung 1-2 ya ada. Pas aku jalan udah deket, bisa nggak ada orang jualan, adanya itunya doang, Bi. Adanya cuma tempat jualan kosong, udah tutup gitu, udah tutup, bener-bener tutup, tapi kan ngebuka. Di sini cuma ada pintu, kayak pintu bambu, ada digendel begitu loh. Ini aku gimana? Aku ngimpi atau gimana? Aku ngelihat ke istri ngeliat, tapi nggak ada komentar ngomong apa kayak itu, nggak ada, kayak santai banget. Akhirnya pas aku nengok ke arah kiri, itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu jualan juga, tapi lagi kugut, lagi mau pulang, lagi beres. Aku istri ngeliatinya ke pantai. Aku langsung jalan ke sana, ke tempat ibu-ibu sama bapak-bapak tadi. Terus ngomong, Bapak sama ibu tadi ngeliat yang jualan ini. Yang jualan mana Mas? Yang tadi aku pesan kelapa, wirawiri itu orang kan wirawiri ke tempatku berapa kali, terus nganterin ke orang lain. Jenengan kan cuman berdua dari tadi begitu, cuman berdua dari tadi berdua. Iya saya cuman sama istri. Dia ngomong kayak gitu. Jadi ibu-ibu sama tadi sama istri. Jenengan berdua maksudnya sama itu loh. Yang di depan ada batu yang belah itu sama orang mancing satu, Bi katanya. Bu, yang bener Bu. Itu suaminya kayak nabok begini, Pak kayak gitu. Bu, langsung kayak gitu. Jadi cuman sekali ngomong sama istri, aku sama istri, cuma berdua sama istri, dia ngomong sama istri kayak pertanyaan begitu loh. Jadi dia kok ibu-ibu tadi ngomong kayak gitu. Itu loh sama yang mancing kayak gitu, dibilang begitu.
Tapi udah nggak dipikirin lagi, orang nyatanya sama istri. Wah, berarti salah lihat, aku sama istri, orang mancing malah nggak tak perhatiin, aku mikirinnya es kelapa tadi. Berarti ini nggak jualan. Orang nggak jualan nggak apa, jenengan salah lihat. Itu di meja emang ada kelapa. Itu makin pusing nggak karuan, Bi. Jadi ini kok aneh ya, tadi di awal ceritain kalau sama istrinya kejadiannya kayak gitu terus. Itu singkat cerita aja ya, Bi. Banyak kejadian-kejadian yang Mas Bambang nggak mau ceritain dan nggak masuk akal, nggak mau ceritain dan nggak mau sakal. Kadang-kadang ada bunturan yang sosok-sosok yang aneh-aneh banget. Itu pasti kalau lagi ada istrinya. Dan itu yang membuat Mas Bambang akhirnya hari-hari nggak bahagia, Bi. Stres, pikirannya makin lalu, makin nggak jelas. Tapi istrinya itu selalu ada di dekatnya dan ngedamain. Pokoknya kalau sama istrinya adem. Ntar mertua, kalau istrinya kurang bisa ngedamain, mertua datang ngadem-ngademi kayak gitu. Nah, satu saat lagi, ini bukan ada di tempat wisata. Ini ada di dekat masjid. Aku dilalai, Mas. Aku termasuk orang yang lalai, mungkin begitu. Jadi jarang sholat, apalagi setelah menikah yang kedua ini aku ambil belas nggak mau sholat. Sibuk lah urusan duniawi, amat terpukau sama hari-hari begitu. Ini ada keinginan, aku pusing banget, apa harus ke sana ya. Jadi bawa mobil, diparkir dekatnya kayak ya masjid pinggir jalan lah, tapi ya daerah-daerah dekat-dekat sini, Mas, kayak gitu. Pas aku mau masuk ke area masjid kan aku ngomong sama istri, kamu mau sholat juga, Bu? Dek, gitu kan. Bapak aja, aku di rumah ngomongnya gitu. Padahal jawab begitu aku juga tahu dia juga nggak sholat gitu loh, Bi. Tapi kayak aku iya aja, yang penting aku mau sholat. Ketika aku turun dari mobil, terus aku deketin gerbangnya tadi, masuklah aku ke dalamnya. Itu pas mau azan persis. Itu ada orang tua yang seakan-akan dia itu nungguin, Bi. Jadi dari tadi kalau dia itu ke depan masjid itu ya nggak ketemu sama orang tua tadi. Tapi kalau nengok ke kanan, aku dilalui nengok ke kanan, itu kayak tempat wudunya ada orang tua berdiri di situ. Jadi pakainya ya kayak kiai lah, kayak wong tua lah seperti itu. Ada sorban di sini, bajunya agak buluk-buluk yang udah kuning-kuning gitu loh. Itu kayak dia itu adem terus kayak ngeliatin aku begitu. Seakan-akan kesini deh kayak gitu. Aku sampai tentengan itu bawa bungkusan lah sesuatu. Ya tadi sarung atau apa itu selalu ada, tak bawa terus yang di dalam tas. Aku tenteng begini, terus aku unjukin begini, nanti Pak aku mau narik ini dulu, seakan-akan begitu, sama ngelepasin sepatu karena kesananya kan udah keramik. Jadi dia jalan ke sana nyamperin orang tua tadi, Bi. Terus orang tua tadi dideketin. Jadi kayak dia itu ngedeketin dia gitu loh. Tapi tetap aja nggak nyampe-nyampe, Bi. Tapi setelah entah Mas, aku persekian detik aku tetap jalan ke sana, bisa ketemu. Ini tak sangka bener-bener aku prasangkanya buruk sama orang tua tadi. Jangan-jangan kayak ini tadi yang dikunci, jangan-jangan kayak yang dipurin bakalan kejadiannya begitu. Ternyata nggak berubah apa-apa. Tapi dia cuma ngomong gini, sudah hentikan semuanya kayak gitu. Kamu masuk. Hentikan semuanya, kamu masuk, wudu dulu, nanti kamu ngelihat semuanya kayak gitu, apa yang kamu alamin selama ini. Maksudnya gimana, Pak? Aku manggilnya Kiai, maksudnya apa, Kiai? Wis nurut baik, katanya nurut aja. Itu tetap kayak ada dorongan, bisa karena kan istrinya itu manggil, Pak cepetan sini kayak gitu, jelas banget. Padahal kalau dinalar jauh, Bi, sono parkirnya sini, ayo nggak usah, sholatnya di rumah aja kayak gitu. Seakan-akan manggil kayak rebutan sama aki-aki tadi, akhirnya ditepuk sama aki-aki tadi. Ayo wudu, sampai digituin, Bi, sama lelaki tua tadi. Itu dia nurut wudu di situ, dan disitulah Mas, saya itu ternyata kayak alamnya rubah begitu loh. Ini bukan masjid, jadi kayak ternyata kayak rumah kecil, ada pancurannya, itu keran kecil begitu, bahkan keran terus disambung sama ini selang dikit ya, warna biru begitu. Aku lagi wudhu di situ, loh kok wudhu di sini? Itu yang di kiri kanan ada saudara-saudara, Bi. Jadi saudaranya dia sendiri, Bambang, saudaranya Mas Bambang. Jadi pihak sini Pekalongan gitu loh. Ada lagi megangin, iya Bang, wudhunya yang bener kayak gitu, Bi. Loh maksudnya gimana, Mas? Ntar Mas terusin. Aku wudhu di situ. Lah itu bukan masjid. Bukan, itu rumah, Mas. Terus penjelasannya gimana nih?
geser minum kopi di situ Mas. Pede banget, bingung. Aku udah penasaran kan. Ternyata aku habis itu dibimbing, kadurnya bukan main wong tadi masjid kayak Masjid Agung di sini loh, di daerah di Wernas itu lah gede. Fotonya rumahnya itu kiai-kiai tadi, dan dia nggak pakai sorban-sorban, nggak cuman pakaian biasa lah, maka singlet sama sarungan doang. Bi itu dianterin sama saudara di Padang begini, sama ibunya aku masuk ke dalam rumah. Rumahnya kecil, bale-balenya pakai bale-bale bambu begitu di dalam, malah di dalamnya aja belum di keramik begitu. Ini ngomong alhamdulillah ya semuanya akhirnya bisa nyampe sini. Ini Bambang udah bakalan insya Allah mulai berangsur mendingan kayak gitu. Bi maksudnya piye Mas Bambang? Itu dijelasin, Bang, kamu selama ini itu ngalamin kayak gila, Bi, stres. Itu sosok orang, jadi dia itu pengen bedal terus, pengen si Sinta itu di luar apa? Di luar itu Sinta di luar, di mobil itu kasihan udah kelamaan. Kamu tadi di mana? Aku di masjid. Ini masjid apa bukan? Ini rumah. Kok rumah ya? Kok bukan masjid kayak gitu? Jadi dia tuh terak-terak di situ, Mas Bambang. Terus pokoknya maksa mau ketemu Sinta. Sinta mana? Sinta nggak ada. Di luar di mobil. Akhirnya diantarin keluar sama kiai tadi. Ngilang dewek kebun gedang kabeh, Bi. Ternyata di luar kebun pisang. Lah kamu Mas Bambang, maaf, ngalamin itu berapa lama? Lama lah, orang saya lagi pengen program anak katanya begitu. Di sana program anak. Punya rumah bagus, usaha dikasih apa aja, Bi. Ternyata itu ilusinya dia sendiri atau apalah. Dalam masa kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi aku di depan kan aku pernah ngene-ngene, Mas. Oh, jenengan pernah ya kayak lah. Pas dileleh ada orang liwatnya kayak gitu. Jadi ada orang gila, maaf ya, ada telanjang baju laki-laki, terus sletingnya ngampleh begitu, jadi bawa kayu sampah itu kayak orang dibangun-bangun kayak itulah kayak gitu. Aku ya jadi prihatin sih, Bi, tapi alhamdulillah udah ngobrol, udah bisa kayak gitu. Berarti jenengan pernah ngalami? Iya, Mas, mungkin saking kecewanya sama Sri dulu begitu. Dan aku nggak menikah sama Santi. Sinta nggak menikah sama Sinta, nggak punya rumah mewah, nggak punya usaha apa-apa. Semuanya ya? Iya, malah aku itu cuman nggak kayak gitu, dok, sering bedal dari rumah kayak itu, tapi nggak dibawa ke Pekalongan, nggak, tetap di Tegal. Tetap di Tegal, tapi nggak bagus lah, takutnya buat omongan orang kayak gitu. Malah katanya sekali pernah Sri nengokin saya katanya begitu. Baru ada ini orang tapi jujur gitu, tak hargai jujur banget gitu, lebih menceritakan untuk dibawain di sini gitu ya. Tapi pengalaman dia sendiri pernah seperti itu. Tapi itu bukan penyakit turunan, bukan apa, karena memang depresi waktu itu. Iya. Ya. 2 tahun. 2 tahun mengalami hal seperti itu ya. Oke. Udah kelar, Bro. Oke. Baik, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Ya. Mas Bambang juga ya, terima kasih. Ikut senang juga karena udah kembali ke dunia yang normal, habitatnya, yang sebenarnya gitu ya, bukan halusinasi kayak gitu. Ya, pokoknya terima kasih siapapun itu. Ya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif, pastinya dibuang lah. Ya, kita intinya jangan terlalu berlarut-larut dalam masalah gitu ya, takutnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Langsung aja di closing aja deh. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Sekali lagi ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.